Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wijanarko Heru Pramono, Eskap Nurse Magister Hukum. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Widjaya Semarang, khususnya di program studi D3 Keperawatan, Fakultas Bisnis dan Teknologi. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan tugas saya sebagai dosen untuk mengajar, khususnya pada mata kuliah Etika dan Hukum Keperawatan. Jadi prinsipnya saya sebenarnya sebagai dosen mengajar berbagai bidang keperawatan, tetapi yang menjadi pilihan utama ataupun utama mengajar saya ini adalah pada mata kuliah Etika dan Hukum Keperawatan. Nah, pada mata ajar kuliah Etika dan Hukum Keperawatan ini mengajarkan tentang aspek etika dan hukum, ya, khususnya yang terkait langsung dengan keperawatan, yang merupakan hal penting bagi perawat, sehingga nanti ketika mahasiswa lulus dari D3 Keperawatan, mahasiswa akan memahami atau perawat akan memahami tentang bagaimana aspek dan hukum, baik terkait dengan legal, terkait dengan etik, norma, dan aturan-aturan lain yang khususnya terkait langsung dengan profesi sebagai seorang perawat. Nah, sehingga pada mata kuliah Etika dan Hukum Keperawatan ini, setelah mahasiswa mengikuti pembelajaran perkuliahan teori selama sebanyak 2 SKS, mahasiswa akan memahami tentang aspek legal, etik, hukum pada kesehatan, khususnya pada bidang keperawatan. Nah, mata kuliah ini menguraikan tentang beberapa konsep, nilai, norma, dan etik, peraturan, kebijakan perundang-undangan yang berkaitan dalam proses atau praktik keperawatan, serta berkaitan langsung dengan hak serta kewajiban pasien, ya, serta hak dan kewajiban perawat. Sehingga ketika mahasiswa memahami tentang bagaimana etik, bagaimana hukum, khususnya tentang keperawatan ini, mahasiswa mampu mengaplikasikan tugas atau perawat mampu mengaplikasikan tugas selama mengelola pasien, sehingga tidak bertentangan atau sehingga tidak melanggar aturan-aturan etik serta hukum yang berlaku. Nah, harapannya ketika nanti mahasiswa sudah lulus, pemahaman dan penguasaan hal-hal tersebut, mahasiswa menjadi tahu dan bisa mengaplikasikan secara langsung sebagai seorang perawat selama bekerja di rumah sakit ataupun selama bekerja sebagai seorang perawat. Nah, bahan-bahan kajian ataupun materi pembelajaran yang diajarkan pada mata kuliah Etika dan Hukum Keperawatan ini, yang pertama adalah kaitannya dengan nilai, norma, etika dalam keperawatan, kemudian prinsip-prinsip etik di bidang keperawatan, kemudian dilema etik dalam keperawatan, kemudian kode etik keperawatan, kemudian isu etik keperawatan, masalah etik keperawatan, konsep etik dan hukum kesehatan secara umum, bioetik keperawatan, hak dan kewajiban pasien, hak dan kewajiban perawat, aspek legal dalam praktek keperawatan, kemudian keputusan etik, serta peraturan kebijakan dan undang-undang yang berkaitan dengan konsep keperawatan. Nah, dalam hal ini, perawat memiliki payung hukum yang jelas, yaitu pada Undang-Undang Keperawatan nomor 38 tahun 2014. Nah, pada metode penilaian pada mata kuliah Etika dan Hukum Keperawatan ini, prinsipnya adalah persentasenya 100% dengan total teorinya 100%, jadi terdiri dari UTS dan UAS kurang lebih 50%, ada penugasan kelompok, penugasan individu, kemudian soft skill 50%. Nah, jadi dalam mata kuliah ini juga mahasiswa diberikan penilaian dan pembelajaran serta pengalaman terkait dengan soft skill. Jadi menilai nanti bagaimana attitude mahasiswa, bagaimana hubungan mahasiswa dengan mahasiswa, bagaimana hubungan mahasiswa dengan dosen, sehingga ketika selama menjadi mahasiswa di Universitas Widjaya Semarang dapat menerapkan soft skill, dan soft skill itu harapannya bisa membekali mahasiswa ketika nanti sudah menjadi perawat atau sudah lulus dari D3 Keperawatan. Nah, saya sebagai pengajar pada mata kuliah Etika dan Hukum Keperawatan
Ini tentunya saya diberikan tanggung jawab dari Prodi untuk menjadi penanggung jawab mata kuliah, yang mana tugas penanggung jawab mata kuliah ini mulai dari perencanaan. Perencanaan ini saya akan menyiapkan rencana perkuliahan ya, pada setiap semester atau yang sering kita sebut sebagai RPS. Jadi RPS ini adalah dasar atau acuan atau rencana yang nanti digunakan selama proses pembelajaran. Kemudian dalam RPS yang sudah saya susun akan saya upload di Sistem Informasi Akademik Terpadu Online atau SIATO di Universitas Widjaya Semarang. Kemudian pada berikutnya kami atau saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran itu atau RPS itu kepada mahasiswa sebagai pertemuan pertama. Sehingga nanti mahasiswa akan tahu bagaimana capaian pembelajaran pada mata kuliah etika dan hukum keperawatan ini. Kemudian mahasiswa juga akan mengatur ataupun membuat jadwal sendiri ya, jadwal mahasiswa sendiri, karena di dalam RPS ini sudah ada jadwal-jadwal dan isi materi dari mata kuliah etika dan hukum keperawatan ini, sehingga dari RPS yang sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama kali, yang memang tidak dihitung dalam jumlah pertemuan dalam dalam 2 SKS ini, mahasiswa akan tahu dan paham nanti ujungnya ataupun hasil dari pembelajaran etika dan hukum keperawatan ini mahasiswa mau seperti apa. Sekaligus mahasiswa juga bisa merencanakan tugas-tugas yang harus disiapkan ketika RPS sudah diketahui ataupun RPS sudah dibaca oleh mahasiswa. Nah, selama metode pembelajaran, saya sebagai dosen mata kuliah etika dan hukum keperawatan menyiapkan berbagai media, ya. Salah satunya yang sering kita gunakan adalah media PowerPoint, ya, yang nanti proses pembelajarannya melalui ceramah, bisa klasikal, bisa sinkronos, bisa asinkronos, ya, sehingga media-media itu dapat bermanfaat untuk mahasiswa. Ketika mahasiswa ingin mempelajari kembali atas apa yang disampaikan dosen. Jadi media itu tidak hanya membantu pada proses perkuliahan pada waktu ada dosen saja, tetapi juga bisa menjadi alat mahasiswa untuk atau alat bantu mahasiswa untuk mempelajari kembali atas apa yang disampaikan dosen. Selain itu, dosen juga memberikan keleluasaan atau memberikan waktu ke mahasiswa untuk memanfaatkan waktu di luar kampus ya untuk mencari materi-materi terkait dengan etika dan hukum keperawatan yang nantinya waktu itu digunakan dosen untuk memberikan input penilaian atau berupa bentuk penugasan, yaitu bisa penugasan kelompok, bisa penugasan individu yang tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa prosentasenya adalah 45% untuk penugasan, tetapi untuk 5%-nya adalah untuk soft skill-nya. Sehingga ketika mahasiswa sudah menerapkan itu semua di dalam proses perkuliahan dari awal sampai terakhir, nanti akan ada nilai yang terakumulasi sejumlah 100% dari UTS, UAS, penugasan, soft skill, dan nilai itu menjadi nilai hasil akhir dari capaian pembelajaran pada mata kuliah etika dan hukum keperawatan. Nah, itu sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah etika dan hukum keperawatan yang selama ini saya ajarkan, terkait dengan hal-hal yang sekiranya pada proses pembelajaran ada modifikasi-modifikasi ataupun ada hal-hal yang kami rubah. Sebagai contoh, kemarin ada proses Indonesia terkait dengan pandemi COVID-19, kami harus menyesuaikan metode dan mekanisme pembelajaran seperti apa, yaitu bersifat kondisional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Setelah ini akan saya paparkan contoh media pembelajaran melalui asinkronos pada salah satu materi perkuliahan pada mata kuliah etika dan hukum keperawatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjut pada
salah satu materi, pemaparan salah satu materi asinkronus pada mata kuliah etika dan hukum keperawatan, khususnya pada materi tentang aspek legal praktik keperawatan. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mengajarkan tentang, atau saya akan sharing knowledge ke mahasiswa tentang aspek legal praktik keperawatan, yang ini adalah menjadi pertemuan ke-11 ya, pada mata kuliah etika dan hukum keperawatan. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang pengertian etik, pengertian norma, pengertian aturan kebijakan, dan lain sebagainya. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang aspek legal praktik keperawatan. Aspek legal praktik keperawatan ini tentunya menjadi hal yang kita tunggu-tunggu, karena ujung dari pembelajaran kemarin, dari beberapa yang kita pelajari, dari norma dan lain sebagainya, itu ujungnya adalah pada praktek keperawatannya itu nanti seperti apa implementasinya atas hal-hal yang kita sudah tahu kemarin. Sebelumnya kita bahas. Nah, teman-teman apakah masih ingat tentang aspek ataupun norma atau etik pada perawat yang sudah kita bahas kemarin? Ini menjadi hal yang tentunya menjadi dasar, karena di dalam aspek legal praktik keperawatan ini tidak bisa lepas dari materi-materi yang sebelumnya. Karena materi yang sebelumnya akan mendasari atau akan menjadikan bekal mahasiswa atau nanti perawat di dalam memahami tentang aspek legal praktik keperawatan itu sendiri. Ya. Sehingga harapan saya dalam proses belajar itu kita tidak bisa lepas, kita tidak bisa parsial, kita harus secara total dari awal sampai terakhir. Sehingga meskipun kita sudah pada pertemuan yang ke-11 ya, tentang membahas aspek legal praktik keperawatan, tetapi pada pertemuan 1 sampai dengan 10 teman-teman harus tetap menjadikan konsep dan kerangka berpikir untuk memahami pada pertemuan-pertemuan berikutnya, khususnya pertemuan 11 dan seterusnya. Ya. Oke, kita mulai. Saya izin share screen dulu. Ya, ini adalah tentang aspek legal praktik keperawatan ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya dalam pembelajaran aspek legal praktik keperawatan ini kita tidak bisa melepaskan pembelajaran yang sebelumnya ya, karena pemahamannya bersifat total, komprehensif, menyeluruh ya, sehingga kerangka atau cara berpikir kita tidak bisa putus-putus atau tidak bisa sebagian-sebagian. Nah, aspek legal praktek keperawatan ini apa toh sebenarnya? Aspek legal praktek keperawatan ini adalah berkaitan dengan praktek keperawatan yang orientasinya pada pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Saya sering mengucapkan berulang-ulang terus-menerus pada kemarin pertemuan-pertemuan sebelumnya, sebenarnya kuliah di D3 keperawatan itu hanyalah diajarkan satu, yaitu membuat asuhan keperawatan. Kenapa saya selalu menyampaikan itu? Karena di dalam asuhan keperawatan, mohon maaf bukan dalam arti menyempitkan arti asuhan keperawatan itu sendiri tidak, tetapi dalam arti yang mau saya sampaikan adalah di dalam mahasiswa ataupun perawat menyusun asuhan keperawatan itu tidak hanya atau tidak serta-merta hanya berupa dokumen saja. Karena yang namanya asuhan keperawatan itu adalah bentuk dokumen yang di situ orientasinya pada bentuk rekam medis pasien selama kita rawat, mulai dari awal sampai dengan akhir atau sampai dengan pasien pulang atau bahkan sampai dengan pasien meninggal. Itu semuanya dikelola, didokumentasikan di dalam satu dokumen naratif, yaitu asuhan keperawatan. Nah, kenapa 3 tahun cuma diajarkan asuhan keperawatan ini? Karena dalam asuhan keperawatan ini ada hal-hal yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Kita mau bikin asuhan keperawatan, kita harus tahu tentang bagaimana cara mendokumentasikan. Kita harus aspek bahasa dan dokumentasi ya. Kita harus tahu bagaimana cara melakukan pengkajian head to toe dari ujung kepala sampai
ujung rambut sampai ujung kuku ya. Kita juga harus tahu tentang bagaimana mekanisme penyusunan dokumentasi ASKEP-nya berdasarkan konsep. Kita harus tahu tentang bagaimana menyusun diagnosa keperawatan. Kita harus tahu tentang bagaimana kita mengkaji pasien dari sisi biomediknya. Kita harus tahu bagaimana cara berkolaborasi dengan profesi lain di dalam mengelola asuhan keperawatan. Nah, hal-hal itu yang diajarkan selama 3 tahun sehingga muncullah satu dokumen yang disebut sebagai asuhan keperawatan. Sampai dengan uji kompetensi bahwa nanti mahasiswa lulus ada yang namanya exit exam, itu mahasiswa akan dilatih uji kompetensi, akan dites uji kompetensinya. Uji kompetensi itu pun soal-soalnya berorientasi pada asuhan keperawatan. Jadi hati-hati dengan asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan tidak hanya serta-merta bentuk tulisan saja, yang itu orientasinya hanya tugas kita sebagai perawat saja. Tetapi asuhan keperawatan itu adalah bukti konkret, yang bukti itu nanti akan menyelamatkan kita atau akan menjadi dasar argumen kita ketika terjadi sesuatu hal yang berkaitan dengan hukum. Contoh, ketika ada proses ataupun ada prosedur yang dinilai oleh pasien melanggar atau mal pada sebuah praktek yang kita lakukan, dasarnya adalah ASKEP. ASKEP itu adalah ada analisis. Kita melakukan suatu prosedur, berarti kita harus menganalisis. Nah, analisis itu semuanya terekam di dalam asuhan keperawatan. Ya, jadi hati-hati dengan yang namanya ASKEP. ASKEP tidak serta-merta tugas yang repoti perawat saja, tetapi ASKEP itu adalah bentuk dokumen yang menjadi dasar hukum yang bisa kita bisa dipertanggungjawabkan baik secara hubungan antara pasien dengan perawat atau secara hukum. Makanya di sini saya menuliskan bahwa asuhan keperawatan ini orientasinya adalah menulis atas apa yang kita kerjakan, yaitu menjadi catatan keperawatan. Yang kita kerjakan, kita tulis kapan waktunya, bagaimana hasilnya, ya, bagaimana respon pasien, itu kita tulis di dalam asuhan keperawatan. Kemudian mengerjakan yang ditulis. Yang kita tulis sebagai rencana tindakan, atau sering kita sebut sebagai nursing care plan, atau sering kita sebut sebagai intervensi, itulah yang kita lakukan. Nah, kalau kita melakukan tidak sesuai dengan apa yang kita tulis, kita melakukan tidak sesuai dengan apa yang kita dokumentasikan, berarti perawat telah melakukan tindakan di luar kewenangan sebagai perawat. Kalaupun ada, tentunya ada proses-proses kolaboratif, bisa dengan perawat senior, bisa dengan tenaga medis lain, dalam hal ini dokter mungkin, yang memang nanti kegiatan tindakan atau prosedurnya di luar ASKEP yang sudah kita lakukan, itu beda hal. Tetapi kita belajar tentang dasar dulu, sehingga kerangka berpikir kita, ASKEP itu adalah tugas kita, ASKEP juga adalah senjata kita. ASKEP juga adalah bentuk pertanggungjawaban kita selama mengelola pasien. Sehingga ASKEP itu menjadi suatu hal yang wajib kita sebagai perawat harus mahir, harus mampu mempertanggungjawabkan ASKEP-nya, harus mampu mendokumentasikan apapun yang dilakukan kepada pasien di dalam ASKEP, sehingga ketika itu sudah ada pada jati diri kita sebagai seorang perawat, semuanya akan baik-baik saja. Kita bekerja juga enak, kita melakukan prosedur pada pasien juga sesuai dengan ketentuan, kita melakukan pengelolaan apapun pada pasien juga sesuai dengan rencana yang ada di asuhan keperawatan. Hasil-hasil proses kolaboratif dengan tenaga medis lain juga semua tertuang di dalam asuhan keperawatan. Bahkan rencana tindak lanjut sampai pasien pulang atau sering kita sebut sebagai RTL itu juga dituangkan di dalam yang namanya asuhan keperawatan. Ingat, jadi asuhan keperawatan itu menulis yang dikerjakan, mengerjakan yang ditulis. Bolak-balik yaitu. Berarti yang kamu tulis harus ada di ASKEP. Berarti yang kamu kerjakan harus ada juga di ASKEP. Nah, itu adalah bolak-balik yang kita harus
melakukan hal itu ya, dari mulai kita beranjak pada sebuah ruangan ya, acuan ataupun dasar apa yang akan kita lakukan ini berdasarkan acuan keperawatan. Kemudian dasar hukum yang terkait, ini dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 tentang kesehatan, ini pasal 32 ayat 4, ya. Ini pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Nah, tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan memiliki kewenangan untuk yang seperti apa? Yaitu tenaga kesehatan yang sudah memenuhi standar sebagai tenaga kesehatan. Berarti sudah lulus uji kompetensi, sudah memiliki surat tanda registrasi, sudah memiliki surat izin praktik khususnya sebagai perawat. Ya, dasarnya itu. Bahwa ada kajian-kajian lain seperti yang sudah kita bahas kemarin, siapa sih atau orang yang seperti apa sih yang disebut sebagai perawat? Yaitu rentetannya itu ya ada proses pembelajaran di institusi pendidikan, kemudian ada proses exit exam, kemudian harus lulus uji kompetensi, kemudian harus punya STR, kemudian harus punya surat izin praktek. Itu adalah perjalanan-perjalanan yang nanti menjadi suatu hal yang wajib. Nah, di pasal 32 ayat 4 pada nomor 23 tahun 92 tentang kesehatan ini, semuanya sudah terkuat bahwa di sini tidak spesifik kita sebagai perawat mampu untuk mengartikan itu. Ya. Kemudian dasar hukum yang lain adalah pada Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan. Ya, ini yang di awal tadi saya sampaikan bahwasanya kita sebagai perawat ini sudah memiliki payung hukum yang jelas, yang spesifik pada mengatur tentang keperawatan, yaitu Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan, yang mana tertuang dalam pasal 17. Jadi untuk melindungi masyarakat menerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perawat, Menteri dan Konsil Keperawatan bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan mutu perawat dengan kewenangan masing-masing. Perawat yang dikatakan yang bermutu yang bagaimana? Yang sudah memiliki surat tanda registrasi, sudah itu berarti perawat sudah lulus uji kompetensi. Menteri dan konsil yaitu dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. Nah, konsilnya adalah Konsil Keperawatan. Kita semua tahu konsil keperawatan baru kurang lebih 1 bulan yang lalu, Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia telah menunjuk memilih konsil keperawatan. Kalau dari Semarang ada satu Bapak Dr. Untung Pujianto, dosen saya, menjadi konsil keperawatan terpilih ya dari Universitas Diponegoro Semarang. Nah, tugas ini ketika sudah berjalan akan merangkul, akan memayungi, akan membina, akan melakukan pengawasan yang langsung berkaitan pada mutu perawat. Kemudian ilmu keperawatan ini mencakup ilmu dasar ya, ini secara umum lah, ilmu dasar, ilmu biomedik, ya, ilmu kesehatan masyarakat. Ilmu biomedik ini ada mata ajar ilmu biomedik dasar, ilmu kesehatan masyarakat ada mata ajar keperawatan komunitas, ilmu dasar keperawatan ada konsep dasar keperawatan, ilmu keperawatan komunitas, ilmu keperawatan klinik yang pada aplikasinya menggunakan pendekatan dan metode penyelesaian masalah secara saintifik. Ya, yang harus kita garis bawahi adalah secara saintifik, yaitu secara ilmiah atau kita bisa pertanggungjawabkan secara ilmiah. Tujuan untuk mempertahankan, menopang, memelihara, dan meningkatkan integritas seluruh kebutuhan dasar manusia. Jadi ingat ya, garis besarnya adalah secara saintifik dengan tujuan ya, untuk mempertahankan, menopang, memelihara, dan meningkatkan integritas seluruh kebutuhan dasar manusia. Dari yang sakit menjadi sehat, dari yang sehat mempertahankan kesehatannya, dari yang sudah sakit jangan sampai ada masalah atau penyakit yang kekambuhan sifatnya. Poinnya adalah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau secara saintifik. Hati-hati di dalam keperawatan yang lain terkait dengan misalnya terkait dengan keperawatan komplementer ya. Di situ ada pengobatan non farmakologis yang sudah kita pelajari. Hati-hati apakah benar sudah ada hal yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau belum, atau hanya katanya, atau hanya jarinya, atau hanya budaya saja. Ya, jadi hati-hati misalkan pada pengobatan hipertensi dengan menggunakan jus mentimun misalkan. Ya, kita harus bisa pertanggungjawabkan secara saintifik atau secara ilmiah, atau banyak pengobatan non farmakologis lain yang ada ya.
Kemudian praktik perawat, ini pembiasaan keperawatan, mulai pengkajian sampai dengan evaluasi dan didokumentasikan. Bentuk atau modelnya ini praktik di rumah sakit, ya, praktik di rumah atau home care, praktik berkelompok atau nursing home, ya, serta praktik perorangan atau individual practice. Yang semuanya ini secara aspek hukum, secara legal aspeknya, itu perawat harus memenuhi syarat-syarat ketentuan umum sebagai perawat yang bermutu. Yang seperti apa? Ya tadi yang sudah saya gembur-gemburkan berkali-kali ya. Perawat yang memiliki atau perawat yang sudah lulus uji kompetensi, perawat yang memiliki SDR, perawat memiliki surat izin praktek perawat. Kalau praktek berarti ada ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam undang-undang. Misalkan mengurus surat izin praktek perawat harus memiliki tempat klinik dan lain sebagainya yang berkaitan dengan organisasi profesi nanti. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian wewenang dan kontrak serta kewajiban peran dari masing-masing yang berkaitan dengan masyarakat serta profesi. Ya, di sini ada lingkup praktek keperawatan dan struktur hubungan perawat serta klien yang sebenarnya membantu yang sehat memelihara kesehatan yang tadi saya sampaikan ya, yang sakit memperoleh kembali kesehatannya, yang tidak bisa disembuhkan untuk menyadari potensinya ya, selama proses mengalami penyakit itu. Apalagi kita di D3 keperawatan ini orientasinya pada keperawatan paliatif atau palliative care ya, yang memang kepada pasien-pasien yang pasien terminal atau pasien-pasien yang memiliki diagnosis medis yang sudah tidak bisa disembuhkan. Menghadapi ajal atau pasien terminal untuk dilakukan secara manusiawi, yaitu palliative care. Kemudian harapan pasien terhadap profesi perawat, ini perawatan yang informatif. Kita harus memberikan suatu hal yang sifatnya edukatif, ya, menginformasikan ke pasien. Jemput bola, jangan nggak perlu ditunggu baru kita informasikan ya. Kemudian manusiawi, holistik, perawatan yang bermutu, keberhasilan perawatan ya berdasarkan evaluasi pada diagnosis keperawatan yang tertuang di dalam asuhan keperawatan. Kemudian perawatan yang efektif dan efisien. Jadi agar dapat menjalankan praktik perawat mandiri harus memiliki kebebasan dan berfungsi efektif, kemudian dukungan dari sejawat, kejelasan ekspektasi, sumber yang tepat, iklim organisasi, keseimbangan hak dan kewajiban, dan lain sebagainya. Kemudian regulasi perawat, ya ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini perawat di sarana pelayanan kesehatan harus memiliki STR, serta SIPP. Kemudian di luar sarana pelayanan kesehatan juga sama memiliki STR dan SIPP. Jadi SIP sama SIPP ini sebenarnya beda tipis ya. Konsep proses perizinan saja yang mungkin agak berbeda, yang tapi prinsip tujuannya adalah sama. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk menunjang perkuliahan ini, saya menugaskan kepada mahasiswa, silakan dibentuk dua kelompok. Kelompok pertama mencari kebijakan-kebijakan yang terkait dengan rahasia pasien, hak untuk pasien mempertahankan rahasianya. Kelompok yang kedua, saya minta untuk membuat makalah, untuk tugas mencari makalah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi perawat, khususnya yang berorientasi langsung dengan aturan kebijakan atau Undang-Undang Keperawatan nomor 38 tahun 2014. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada mata ajar etika dan hukum keperawatan, khususnya pada materi tentang aspek legal praktik keperawatan. Ya, saya Wijanarta Pramono, Aspek Nurse Hukum. Mohon maaf bila mana selama proses yang saya sampaikan tadi ada hal-hal yang kurang pas atau kurang berkenan. Besok di lain waktu kesempatan kita akan membahas tentang norma etik pada pelanggaran-pelanggaran yang ada di keperawatan itu seperti apa, yang biasanya sudah pernah terjadi. Nah, ini yang nanti akan menjadi suatu hal yang menarik ya, sehingga sambung menyambung dari pertemuan 1, 2, 3 dan seterusnya. Mulai dari aturannya kita tahu, mulai dari contoh pelanggarannya kita sudah tahu, sehingga itu rambu-rambu yang ketika nanti sudah menjadi perawat atau kita bekerja di rumah sakit itu akan kita kuasai. Oke, mungkin itu dari saya. Sekali lagi kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.